Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bramantio Aditya Nugraha. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai proses kedinamisan pantai. Ada pula tujuan dari dibuatnya video ini untuk melengkapi nilai ujian tengah semester mata kuliah Dinamika Pesisir dan Pantai. Pantai ialah merupakan batas wilayah daratan dengan lautan, di mana daerah daratannya berada di atas dan di bawah permukaan yang dimulai dari batas garis passing tertinggi. Sedangkan daerah lautannya merupakan daerah yang terletak di atas dan di bawah permukaan laut, di mana dari sisi lautnya pada garis surut yang terendah. Bisa dikatakan bahwasannya pantai ini ialah merupakan suatu wilayah yang masih mendapatkan pengaruh dari aktivitas darat dan aktivitas laut. Kawasan pantai merupakan kawasan yang mempunyai dimensi yang sangat dinamis dengan berbagai ekosistem kehidupan di dalamnya. Jadi, antara seluruh kehidupan yang ada di dalamnya memiliki keterkaitan antara satu dan lainnya. Di mana perubahan garis pantai merupakan salah satu bentuk dari proses dinamisasi kawasan pantai, di mana proses terjadinya secara terus-menerus. Perlu diketahui, ada beberapa istilah penting dari kepantaian yang merupakan suatu informasi penting, seperti daerah pantai atau pesisir yang merupakan suatu kawasan di mana disertai dengan perairannya, di mana pada daerah tersebut terdapat pengaruh dari aktivitas darat dan aktivitas laut. Ada juga garis pantai yang merupakan garis yang menjadi batasan pertemuan antara daratan dan juga lautan, di mana ada juga daratan pantai yang merupakan daerah bagian tepi laut yang masih terpengaruhi oleh aktivitas laut. Dan yang terakhir, ada istilah perairan pantai, di mana merupakan perairan yang masih dipengaruhi oleh aktivitas daratan. Sebagaimana diketahui bahwasanya salah satu bentuk dari proses kedinamisan pantai tadi adalah perubahan garis pantai, di mana perubahan garis pantai ini terjadi pada kawasan sekitaran pantai dalam bentuk pengikisan badan pantai atau abrasi maupun penambahan badan pantai yang bisa dikatakan sebagai sedimentasi. Ketika proses tersebut terjadi, karena adanya efek dari pengaruh pergerakan sedimen, arus, dan gelombang yang berinteraksi dengan kawasan sekitaran pantai secara langsung. Ada pula beberapa aktivitas yang mempengaruhi terjadinya perubahan garis pantai. Yang pertama, terjadi karena adanya perubahan hidrooceanografi. Berubahnya garis pantai bisa terjadi karena melalui proses geomorfologi, di mana pada setiap bagian pantainya melebihi proses dari yang seharusnya terjadi. Pertama, misalnya saya seperti gelombang. Gelombang ini terjadi akibat adanya proses pergerakan massa air laut yang dibentuk secara signifikan oleh hembusan angin secara tegak lurus terhadap garis pantai. Jadi gelombang ini umumnya terjadi dari lautan menuju ke daratan. Yang kedua, arus. Arus ini diketahui berfungsi sebagai media transfer sedimen dan sebagai agen dari pengerosi yang dipengaruhi oleh adanya gelombang laut. Gelombang ini tadinya menuju ke pantai dan dapat menyebabkan arus, sehingga akan mempengaruhi proses terjadinya sedimen maupun abrasi pantai. Yang ketiga, terdapat proses pasang surut, di mana arus dari pasang surut ini akan berperan penting terhadap prosesnya penyebaran dari sedimen maupun abrasi pada wilayah pantai. Sebagai contoh, pada saat pasang akan mengakibatkan sedimen-sedimen tersebut naik menuju ke arah daratan, sedangkan pada saat surut akan membawa sedimen-sedimen tersebut maju menuju ke arah laut. Yang kedua, ada faktor antropogenik, di mana faktor antropogenik ini merupakan proses geomorfologi yang diakibatkan oleh aktivitas dari manusia, di mana aktivitas ini akan mengganggu kestabilan dari lingkungan pantai, khususnya berubahnya garis pantai. Ada dua macam proses antropogenik, di mana yang pertama gangguan yang sifatnya disengaja atau bersifat protektif. Contohnya seperti membuat pemecah gelombang, jeti, krip, maupun adanya reklamasi pantai. Yang kedua, adanya aktivitas yang tidak disengaja yang dimasukkan ke dalam kategori negatif, di mana akan menimbulkan berupa gangguan pada garis pantai maupun lingkungan pantai dan sekitarnya. Jadi, pada umumnya, proses kedinamisan pantai ini dipengaruhi oleh geraknya sedimen di daerah dekat pantai akibat adanya gelombang dan arus, di mana angkutan sedimen ini dapat berupa transport sedimen sepanjang pantai maupun transport tegak lurus pantai, sehingga perubahan garis pantai tergantung pada sedimen yang masuk dan yang meninggalkan pantai tersebut. Ada 3 kondisi pantai, yaitu pantai dengan kondisi stabil, pantai dengan yang mengalami akresi, dan pantai yang mengalami terjadinya erosi. Pantai ini dikatakan dalam kondisi stabil
jika imbangan pantai 0, dan sedangkan pantai akan dikategorikan sebagai pantai agresi apabila imbangan pantainya positif, dan pantai akan dikategorikan sebagai pantai erosi apabila imbangan dari nilai pantainya berupa negatif. Sekian dan terima kasih.